Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas akhir semester 5 kami dalam mata kuliah e-bisnis dengan judul Masa Depan E-bisnis di Indonesia yang kami teliti dari studi kasus PT Gojek Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami satu persatu. Yang pertama ada Devi Andrian, lalu ada Faiz Arkan, ada Galih Miftah Agung, dan saya sendiri Nasya Putri Restiana. Pendahuluan. PT Gojek Indonesia didirikan pada tahun 2011 oleh Nadiem. Nadiem menciptakan Gojek, layanan transportasi online pickup modern berbasis pesanan. Seiring berjalannya waktu, PT Gojek Indonesia berkembang sangat pesat. 10 tahun berlalu, Gojek ini telah memperluas jangkauannya dengan beroperasi di 50 kota di Indonesia. Gojek dimulai sebagai perusahaan operator telepon roda 2 pada tahun 2010 dan telah berkembang menjadi perusahaan dengan platform dan aplikasi mobile on demand terkemuka yang menawarkan berbagai layanan termasuk transportasi, logistik, pembayaran, pengiriman bahan makanan, dan berbagai layanan on demand lainnya. Tujuan yang pertama itu untuk mengetahui inovasi apa saja yang diterapkan PT Gojek Indonesia dalam persaingan bisnis secara online. Kedua, untuk mengetahui bagaimana masa depan PT Gojek Indonesia di tengah adanya ancaman transportasi online lainnya yang bermunculan. Ketiga, untuk mengetahui strategi apa yang harus diterapkan PT Gojek Indonesia untuk terus dapat bersaing dengan transportasi online lainnya. Lalu ada landasan teori. E-bisnis adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis meliputi transaksi jual beli bisnis yang memanfaatkan perangkat elektronik atau dengan internet, sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier maupun rekan bisnis melalui sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Atau artinya yang lebih singkat dari e-bisnis yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnisnya sehingga dapat memperoleh keuntungan. Dalam sistem perdagangan online, minimal ada empat model bisnis e-commerce yang paling banyak ditemukan, yaitu B2B, B2C, B2C, B2B. Seluruh model bisnis ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang mengambil data dari kumpulan artikel, jurnal, buku, dan kitab suci dari segala bentuk sumber yang berhubungan dengan pokok bahasan. Data tersebut kemudian dianalisis dan dilakukan beberapa bentuk penelitian. Hasil dan pembahasan. Salah satu faktor yang membuat Gojek semakin berkembang hari demi hari yaitu Gojek selalu terbuka untuk bermitra bisnis dengan perusahaan lain. Sebagai contoh yang terbaru, Gojek bermitra dengan Tokopedia sebagai strategi beberapa pelayanan yang serupa yang bisa digabungkan agar biaya operasional semakin murah. Gojek berkembang pesat karena banyaknya investor yang menanamkan modal ke dalam operasional Gojek. Gojek tidak berhenti dalam berkembang walau sudah menyandang gelar unicorn. Begitupun Gojek di mana Begitupun Gojek di mana selalu berinovasi hari demi hari dan terus melakukan perkembangan seiring dengan teknologi digital yang semakin berkembang juga. Ya, selanjutnya ada beberapa strategi yang perlu Gojek terapkan agar dapat bersaing di pasar Indonesia pada masa yang akan mendatang. Yang pertama itu ada perluasan jangkauan Gojek, yaitu untuk dapat bersaing di masa yang mendatang, Gojek perlu usaha yang lebih ekstra lagi untuk memperluas jangkauannya sampai ke kota kecil, jangan hanya kota besar aja. Dan yang kedua ada aktif dalam kegiatan sosial, yaitu dengan melakukan kegiatan sosial dari hasil menyisikan pendapatnya ke dalam kegiatan sosial seperti pembangunan rumah sakit dari Gojek, memberikan bantuan kepada mereka yang kurang mampu, dan sebagainya.
Jadi yang terakhir nih ada jangan berhenti berinovasi. Gojek harus dapat diiringi dengan tetap berinovasi dan berkembang lebih baik ke depannya dan terus dapat menyesuaikan terhadap tren market pada saat itu agar Gojek tetap disenangi oleh masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dari perjalanannya sejak tahun 2010 sampai sekarang ini. Masa depan perusahaan e-bisnis Gojek di pasar Indonesia akan semakin berkembang seiring apabila mereka tidak lelah dalam berinovasi dan berkembang sesuai dengan tren market agar dapat bersaing dalam pasar Indonesia. Walau semakin hari semakin banyaknya pesaing transportasi online memasuki pasar Indonesia, perjalanan dari nol sampai mencapai gelar unicorn dan dekakorn merupakan bukti Gojek bahwa merupakan perusahaan yang selalu berkembang hari demi hari dan tentunya harus berinovasi sampai di masa depan agar bisa bersaing dengan pasar yang kian semakin ketat. Keterbatasan penelitian tidak memiliki akses langsung kepada manajemen Gojek sebagai informan kunci dan hanya bersumber pada jurnal, artikel, dan penelitian lainnya. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.